1A. Hai, nama saya Bunisa, guru kelas 1B. Kami guru kelas 1. Hai, selamat datang di kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2 tentang kegemaranku dan subtema 4 tentang gemar membaca. Nah, di sini Bu Nisa akan jelaskan dulu pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia ada 2 materi yang kita pelajari hari ini. Materi yang pertama yaitu sikap membaca buku yang benar, dan materi yang kedua cara merawat buku yang benar. Bu Nisa akan mencontohkan bagaimana sih cara membaca buku yang benar. Yang pertama, kita siapkan buku yang akan kita baca. Yang kedua, letakkan buku di atas meja. Yang ketiga, aturlah posisi duduk kalian dengan tegak ya. Yang keempat, aturlah posisi mata dan buku agak jauh, kurang lebih 30 cm. Yang kelima, membacalah di tempat yang terang. Baik, materi selanjutnya yaitu bagaimana cara merawat buku. Nah, sekarang kita lihat banyak hak atas dan hak bawah. Kali ini bisa memilih buku yang ada di hak bawah. Bisa pilih satu halaman di kotak pelangi. Nah, langkah yang pertama, kita buka bukunya dengan tangan kanan secara hati-hati dengan pelan-pelan ya. Lalu yang kedua, usahakan tangan kita tidak basah dan tidak karena tangan yang kotor dan basah akan merusak atau merobek. Setelah kita membaca, tutuplah buku dan kembalikan buku yang sudah kalian baca di rak yang semula, yaitu di rak yang baru. Inilah cara merawat buku yang baik. Terima kasih. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Nana masih ingat nggak karya seni yang terbuat dari bahan alam? Nah, apa sih bahan alam itu? Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Ada 2 bahan alam yang berasal dari alam, yaitu bahan alam dari tumbuhan dan bahan alam dari hewan. Nah, di sini Bu Nisa punya contoh bahan alam dari tumbuhan. Apa saja ya? Nih contohnya, ada bahan alam dari tumbuhan yaitu ranting kering. Lalu ada daun kering. Lalu ada biji jagung. Yang berasal dari tumbuhan jagung. Lalu ada beras yang berasal dari tumbuhan padi. Nah, untuk bahan alam yang berasal dari hewan, contohnya apa? Ada kerang. Nah, ada kerang. Ada cangkang telur dari hewan ayam. Baik, setelah bisa jelaskan apa saja sih yang berasal dari hewan dan tumbuhan, sekarang kita bisa membuat hasil karya dinamisi dari bahan alam, tumbuhan, dan hewan. Munisa kasih contoh. Munisa punya tempat pensil atau bolpen yang berasal dari bahan alam apa? Kerang. Nah, lalu ada beras, diberi beras dan kerang. Lalu Munisa punya lagi ada karakter buah apel yang berasal dari biji jagung, lalu diberi pewarna merah. Lalu ada lagi, nah ini karakter hewan burung hantu yang berasal dari
daun kering. Di sini anak-anak bisa membuat hasil karya dimensi, tapi jangan lupa ya, sebelum membuat hasil karya dari bahan alam, anak-anak tetap menjaga kebersihan, seperti mencuci dulu bahan alam yang sebelum digunakan. Setelah dicuci, lalu dikeringkan dan bisa ditempel di kertas atau karton yang dibutuhkan oleh anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar PPKN tentang bacaan kegemaran keluarga. Nah, di sini terlihat keluarga Lani sedang membaca bersama. Mereka memiliki kegemaran membaca yang berbeda-beda. Ayah Lani gemar membaca koran. Ibu Lani gemar membaca majalah. Sedangkan Lani gemar membaca buku cerita. Nah, kira-kira apa kegemaran bacaan keluarga kalian ya? Nah, di sini sudah terlihat Lani sedang membaca buku. Buku yang bisa kita baca yaitu buku pengetahuan, buku cerita, koran, majalah, dan lain-lain. Dengan membaca, pengetahuanmu akan menjadi lebih luas. Selanjutnya kita simak gambar yang sudah Ibu tampilkan. Di sini Udin sedang membaca cerita si kancil bersama Ibu. Ibu membantu Udin saat Udin kesulitan membaca. Udin menjadi semakin sayang kepada Ibu karena Ibu membantu Udin saat Udin kesulitan membaca. Nah, kira-kira buku cerita apa ya yang sering kalian baca? Nah, mari kita menceritakan pengalamanmu membaca bersama keluarga. Selanjutnya kita akan belajar matematika tentang pola bilangan berdasarkan gambar. Nah, sekarang Ibu sudah menampilkan sebuah gambar. Di sini, Beni sangat gemar membaca buku cerita. Dalam satu minggu, Beni membaca sebanyak 6 kali pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Banyak buku cerita yang dibaca Beni pada hari Senin, 1 buku, pada hari Selasa 1 buku, dan pada hari Rabu 2 buku. Selanjutnya, pada hari Kamis, Beni membaca 1 buku. Pada hari Jumat 1 buku juga, dan pada hari Minggu 2 buku. Jika diperhatikan dengan cermat, Beni membaca buku cerita membentuk pola tertentu. Pola gambar tersebut membentuk pola bilangan. Pola bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang disusun secara berulang. Pola bilangan yang terbentuk dari banyak buku cerita yang sudah dibaca Beni adalah 1, yaitu pada hari Senin, kemudian 1 pada hari Selasa, dan 2 pada hari Rabu. Nah, kemudian bentuk pola bilangannya kita bisa mengulang kembali pada hari Kamis, yaitu 1 buku, pada hari Jumat 1 buku, dan pada hari Minggu 2 buku. Sehingga pola yang terbentuk yaitu 1, 1, 2. Nah, selanjutnya Ibu punya sebuah contoh. Kita simak ya. Nah, di sini ada gambar kura-kura dan rusa. Kira-kira setelah rusa, gambar apa ya? Benar, gambar kura-kura. Jadi, polanya berbentuk kura-kura, rusa, kura-kura, dan selanjutnya yaitu rusa. Jadi pola yang terbentuk yaitu kura-kura, rusa.